Pria yang bernilai triliunan, namun rela hidup rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Bekerja sebagai kurir dengan gaji 3.000 per bulan. Hal ini membuat sang istri sangat merendahkannya. Wanita yang berpengaruh untuk mengakhiri pernikahan biasa ini. Dia langsung membatalkan pertunangan di tempat. Yang tidak ia duga adalah, kurir yang tampaknya biasa ini ternyata adalah sosok legendaris di Washington. Seorang raksasa bisnis yang menguasai dunia. Suatu hari, bisnis di Washington diserang oleh organisasi gelap internasional, Serigala Wall Street. Untuk melawan Serigala Wall Street, kaya raya dari Washington buru-buru memberitahu putrinya. Hanya Tony yang bisa mengalahkan Serigala Wall Street. Namun sayangnya, saat itu juga ia diserang dan dibunuh oleh Serigala Wall Street. Ayah dengan sekuat tenaga melindungi putrinya, mendorongnya menjauh. Namun ia sendiri tewas dalam kecelakaan itu. Putri kesakitan dan hampir putus asa. Di dalam hatinya berkobar api balas dendam. Ia bersumpah untuk membalas dendam atas penghinaan ini. Beberapa tahun kemudian, putri tersebut akhirnya menemukan jejak Tony. Dengan mahar miliaran, ia bertekad meyakinkan Tony untuk turun tangan. Melihat wanita yang begitu cantik, kurir di depannya sampai meneteskan air liur. Namun Tony hanya tersenyum santai, bahkan tidak melihatnya lebih lama. Saat sang putri mengungkapkan identitasnya, memohon Tony untuk membantu, Tony hanya berkata dengan tenang, ia hanya seorang kurir yang tidak bisa membantu, dan sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Putri tersebut tidak menyerah. Ia rela menyerahkan diri, mengatakan siap menjadi selirnya, memohon agar Tony turun tangan dan membantu. Namun Tony tetap dingin, bahkan menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa ia sudah memiliki kekasih. Saat Tony bersiap pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari pacarnya, yang memberitahunya bahwa mereka akan membatalkan pertunangan. Setelah menutup telepon, Tony langsung bergegas pulang. Ketika putri itu kebingungan, anak konglomerat dan ayahnya datang menemui putri itu, menawarkan 10 miliar untuk meminta putri itu menjadi saksi pernikahan. Dan tunangan anak konglomerat itu adalah pacar Tony. Tony buru-buru tiba di aula perjamuan, mencari pacarnya. Namun ia malah ditampar dengan keras, dan dikatakan bahwa hanya anak konglomerat yang pantas untuknya, bukan seorang kurir kecil seperti Tony. Saat itu anak konglomerat datang ke hadapan Tony, bersikap mesra dengan wanita itu, sambil mengejek Tony. Mereka merasa perbedaan di antara mereka sangat besar, dan tidak ada cara bagi seorang kurir untuk menandinginya. Tony tidak marah, ia hanya tersenyum dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa ia capai. Wanita itu memandangnya dengan sinis, mengira Tony hanya sombong besar. Jika ia melawan putri itu, ia tidak akan mampu menyelamatkan Tony. Namun, putri itu memang sengaja mengadakan pesta ini untuk Tony. Penghinaan itu akan segera membuat nasibnya berubah total. Sementara itu, anak buah putri tersebut telah mengonfirmasi bahwa Tony akan dibatalkan pertunangannya. Ia memerintahkan untuk segera menyiapkan gaun pengantin dan mahar miliaran. Ketika Tony berbalik, ia menerima telepon dari putri itu. Ia tahu bahwa kesempatan untuk balas dendam telah datang.